نستغفر الله لنا. Pemirsa, Dalail Khairat merupakan kitab berisi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Zazuli. Seni Dalail Khairat serta zikir yang sering dilaksanakan dengan menyesuaikan irama retak kolaborasi dengan irama syair yang disampaikan. Syair dan pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam Dalail Khairat juga menjadi bahan renungan bagi pendengarnya. Seni tradisi yang bernuansa Islam yang telah mengakar pada masyarakat Aceh, perkembangan saat ini sangat mengkhawatirkan karena tergeser nilai-nilai budaya global. Selain pelaku seni Dalail Khairat juga semakin berkurang akibat lemahnya pihak-pihak terkait dalam melakukan pembinaan dan pengkaderan. Dalam hal ini, tentu pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian seni budaya Islami Dalail Khairat. Peran strategis itu sedang diupayakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk penyelenggaraan Festival Dalail Khairat dalam rangka Hari Jadi Kota Banda Aceh ke-814. Dalail Khairat ini adalah merupakan syiar Islam yang harus kita lestarikan, harus kita jaga dengan baik, dan ini merupakan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Dalail Khairat ini merupakan syiar Islam yang berkaitan langsung dengan penguatan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Karena dengan pelaksanaan Dalail Khairat ini ada beberapa yang kita harapkan. Yang pertama sekali, kita memelihara kearifan lokal, di mana ini merupakan salah satu yang selalu dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh sejak dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Kemudian juga adalah kita harapkan dengan Dalail Khairat ini anak-anak muda ini mempunyai ajang untuk tampil, terutama sekali dalam bidang keagamaan, dan kita harapkan menguatkan keimanan mereka. Dan juga dengan demikian apa yang kita harapkan, mereka jauh dari narkoba, jauh dari kenakalan remaja, dan juga hal-hal yang menyimpang lainnya dari sisi agama. Ini tentu Dalail Khairat ini, karena ini merupakan syiar daripada agama Islam, menjadi benteng bagi mereka. Dan perlombaan ini kita laksanakan setiap tahun secara rutin dan sudah menjadi agenda tetap bagi Kota Banda Aceh, agar kearifan lokal ini tidak kehilangan di tengah jalan. Dan harus kita jaga selalu, dan harus kita pelihara selalu, dan juga di sini mengandung nilai-nilai silaturahmi, karena nanti akan kita adakan di tingkat kecamatan yang terkumpul para pemuda seluruh Kota Banda Aceh. Dengan demikian terjadilah keakraban, ukhuwah di antara para pemuda sekota Banda Aceh, dan juga sebagai selingan hiburan bagi masyarakat, karena nanti juga di situ akan diisi dengan zikir-zikir bernuansa Islami yang enak sekali kita pendengar. Dan inilah syiar-syiar Islam yang dulu dijalankan oleh para ulama-ulama yang sebelumnya dalam rangka memperluas jaringan, memperluas agama Islam di seluruh pelosok Nusantara ini. Ya.
Pemirsa, seni Dalail Khairat tentu mempunyai kaidah-kaidah baku yang mencerminkan seni budaya yang bernuansa Islami. Untuk mengetahui lebih detail tentang seni budaya Dalail Khairat, inilah persembahan obrolan budaya RRI Banda Aceh dengan tema pelestarian kesenian Islami Dalail Khairat bersama pembawa acara Anggi Siregar. وللمؤلف الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Bahagia sekali bisa kembali bersama Anda malam hari ini. Dari RRI Banda Aceh kami persembahkan obrolan budaya. Si anak dara mencari timba di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara, berjumpa kita dalam obrolan budaya. Pemirsa, malam hari ini obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Saya Anggi Siregar bersama Anda dan ditemani oleh dua orang narasumber yang sudah hadir di studio malam ini. Kami hadir dalam obrolan budaya dengan tema pelestarian kesenian Islami Dalail Khairat. Dan pemirsa, bagaimana mengenai Dalail Khairat ini nanti akan kita perbincangkan bersama dua orang narasumber yang coba kami kenalkan kepada Anda. Narasumber yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Tengku Jailani Mahmud selaku pakar Dalail Khairat. Assalamualaikum Pak Jailani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali Bapak bisa bersama kami malam ini. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Haji Bahtari Arahas, Ketua Majelis Adat Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, segar dan Alhamdulillah bugar. sehat. Pak Jailani bersama Pak Arahas. Ya, pemirsa, mengenai pelestarian kesenian Islami Dalail Khairat. Dan Dalail Khairat ini adalah salah satu kesenian yang ada di Aceh. Segala sesuatu mengenai Dalail Khairat kita akan menggali dengan dua orang narasumber kita bagaimana mengenai Dalail Khairat tersebut. Baik, kita pertama sekali coba berbincang dengan Bapak Tengku Jailani Mahmud. Pak, mengenai Dalail Khairat, ini Bapak kan dari dulu ya sudah mengamati dan juga sudah sangat memahami mengenai Dalail Khairat. Sebelum kita berbincang jauh mengenai Dalail Khairat, ya alangkah baiknya mengetahui dulu kami ini Pak mengenai Dalail Khairat itu sebenarnya apa Pak? Baik, para pemirsa yang terhormat. Sebagaimana kita ketahui, Dalail Khairat, biasa disebut Dalail Khairat atau Dalail, sebenarnya Dalailul Khairat merupakan kumpulan daripada salawat-salawat kepada Rasulullah. Ada doa, ada di situ hizib-hizib tertentu, dan di akhir ada bagian qasidah burda. Dalailul Khairat ini disusun oleh seorang syekh, seorang ulama yang sangat qanaah, yang sangat alim, dan beliau seorang ulama sufi, yaitu yang bernama Sayyid Abdullah Muhammad Sulaiman bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah, bertepatan dengan lebih kurang abad ke-14 Miladiah atau Masehi. Beliau dilahirkan di negara Maghribi, sebuah kota di Maroko. Di dalam perjalanan beliau sehari ke sehari, beliau sangat ingin mengumpulkan selawat-selawat berbentuk macam selawat, segala bentuk macam selawat di dalam sebuah buku. Itulah Dalailul Khairat. So Dalailul Khairat itu dalilul khair. Dalil dijamak menjadi Dalailul Khairat, dalil-dalil kebaikan untuk bertaqarrub
Dan ini punya cerita yang agak sedikit panjang karena beliau Syekh Al-Jazuli ini pada suatu hari mengadakan perjalanan dari Maroko ke suatu negeri. Kemudian di tengah-tengah perjalanan di gurun pasir beliau tibalah waktu asar. Tiba waktu asar, air tidak ada, sumur tidak ada. Yang ada satu sumur atau sumber mata air di dalam celah-celah batu yang sangat sulit untuk diambil. Di situ ada seorang gadis kecil, umur antara riwayat antara 9 sampai 11 tahun. Anak itu mudah saja waktu mengambil air, ini sejarah disusunnya dulu ya. Mengambil air dengan dia meniupkan nafasnya ke dalam sumur tersebut, lantas airnya melimpah, lantas diambil. Sehingga Syekh Jazuli ini bisa berwudu, minum dan sebagainya. Setelah beliau melaksanakan salat zuhur bersama asar di jamaah takhir, kemudian beliau mencari mana rumah anak tersebut. Ternyata tidak jauh dari sumur tersebut. Beliau bertemu dengan anak gadis kecil ini. Beliau bertanya, wahai anakku, apa yang kalian lakukan tadi sehingga air itu bisa begitu melimpah? Aku hanya menghembuskan nafasku ke dalam sumur. Saya tahu Anda seorang syekh, tapi masa itu aja tidak sanggup. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu amalkan sehingga begitu mudah mencari air? Karena kita ketahui di daerah gurun Sahara itu sangat sulit air. Jadi saya tidak pernah melakukan apapun kecuali setiap saat saya berselawat kepada Rasulullah. Nah, maka Syekh Jazuli ini itu satu dorongan untuk membuat satu kumpulan kitab yang disusun sedemikian rupa, bermacam bentuk bentuk salawat itu dan doa-doa lain, diberi nama dengan Dalailul Khairat. Nah, itulah Dalailul Khairat. Yang sekarang banyak diperlombakan, dipraktekkan dalam masyarakat, terutama masyarakat kita Aceh pada umumnya di seluruh dunia di negara-negara Islam. Berarti pemirsa dan pendengar, Dalailul Khairat itu isinya adalah salawat-salawat ya. Dan juga Pak Jailani itu selain salawat apa boleh yang lain Pak Jailani? Tadinya kan salawat, doa berarti di situ ada ya. Kalau kita dengar Dalailul Khairat yang sekarang selalu dilantunkan di menasah-menasah, itu kadang-kadang kan ada syairnya Pak Jailani. Itu bagaimana pula? Ya. Sebenarnya Dalailul Khairat itu, ini ada saya bawa contoh ini. Ini bukan cetakan Indonesia, ada cetakan Beirut, ada cetakan di Malaysia. Ya. Jadi yang berisikan di antara salawat, doa, memulai dalail, khatam dalail, hizib Imam Nawawi, wirid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Hizbul Asa, Hizbul Azam, Hizbul Nasr dan lain-lain. Itu masuk semua di situ. Semua di situ. Ya. Malah dibagi, ada yang ditulis di situ misalnya Yaumul Khamis, Yaumul Sabt, Yaumul Isnin. Artinya orang dahulu ini dibagi, ini salawat ini dibaca tiap malam Isnin. Kemudian ada salawat lagi malam Selasa, semua ditulis di situ. Ada salawat lagi khusus malam Rabu, ada salawat lagi malam Khamis dan seterusnya. Karena kita ketahui pada zaman dahulu ya, manusia tidak terlalu sibuk dengan seperti hal-hal sekarang, sehingga masih sempat orang membaca dan lain-lain. Di dalam masyarakat kita, umumnya pada malam-malam Jumat, dilantunkan bacaan dalail secara berjamaah. Cuman yang belum pernah kita dapati, terutama di Aceh, yang melantunkan dalail itu para muslimah, ibu-ibu. Betul. Padahal boleh saja. Boleh asal di kalangan sendiri, bukan untuk dia. Iya. Baik, pemirsa, kita sudah mendengarkan dari Pak Jailani bahwa ternyata Dalailul Khairat itu isinya salawat-salawat dan juga boleh divariasikan. Tapi untuk sekarang ternyata boleh juga untuk muslimah. Tidak hanya untuk kaum pria, jadi kaum ibu juga boleh ya.
Baik, sudah kita dengarkan tadi bagaimana sejarahnya pemirsa dan pendengar bahwa Dalail Khairat itu sejarahnya karena memang tadi kita berharap ada isi-isi yang baik ya Pak ya dari salawat-salawat itu karena isinya hanya salawat ya Pak ya. Dan baik, ini mengenai kalau kita kaitkan dengan untuk melestarikan seni Dalail Khairat ini, seni Islami Dalail Khairat ini. Tentunya ini harus selalu dikenalkan begitu ya dan kembali dikenalkan kepada generasi ya Pak ya. Nah kita coba ke Pak Bahtari Arahas, Ketua MAA Majelis Adat Aceh, pendengar dan pemirsa. Nah ini Pak Bahtari mengenai kesenian Islami Dalail Khairat ini. Kalau dulu Pak ya beberapa tahun yang lalu rasanya kita memang masih kemana kita pergi Dalail Khairat itu selalu disenandungkan, dilantunkan. Tapi sepertinya akhir-akhir ini tidak kita bilang jarang, tapi ketika kita ke desa itu mungkin masih banyak. Tapi di perkotaan ini Pak, nah bagaimana dari cara untuk melestarikannya Pak? Kalau dari Majelis Adat Aceh ini bagaimana? Terima kasih para pemirsa yang budiman. Alhamdulillah kita melihat di era kemajuan sekarang ini memang banyak budaya-budaya kita yang sudah mulai terancam dengan budaya-budaya luar, di mana mereka itu sangat menguasai teknologi. Ya. Tapi namun pun demikian kita tetap berkomitmen yang bahwa bagaimana melestarikan budaya-budaya Aceh ini yang notabene adalah budaya Islam. Jadi salah satu caranya yaitu bagaimana kita menggerakkan remaja-remaja ini dengan membuat berbagai acara termasuk dipertandingkan seperti yang beberapa kita laksanakan ini hari lalu ya. Kita pertandingkan dalam setiap momen. Dan juga ini sautan daripada masyarakat dan juga pihak-pihak lain saya melihat sungguh sangat bagus. Bukan hanya daripada pihak pemerintah di momen-momen tertentu dan juga oleh kelompok-kelompok masyarakat. Juga mereka itu mengadakan sayembara ataupun perlombaan Dalail Khairat ini. Baik itu di tingkat kampung ataupun di tingkat kecamatan ataupun kabupaten kota. Jadi alhamdulillah walaupun tidak begitu ramai kalau kita di kota ini nampaknya walaupun tidak semua kampung ya, tapi sebagian besar sudah ada. Tetapi tidak semuanya itu bisa ikut perlombaan, karena ada syarat-syarat yang mereka itu belum penuhi. Jadi berarti tidak semua kelompok bisa ikut perlombaan dalam perlombaan Dalail Khairat itu. Karena tadi berkaitan dengan syarat-syarat ya. Kan ada syarat-syarat. Ini kan kita udah tingkatkan. Mungkin baru belajar ya. Begini, baru dibentuk. Kalau secara alami mereka itu kan di Menasa ataupun di masjid itu hanya sebuah sarana hiburan dan juga silaturahim ya. Tapi di saat mereka itu menuju ke sebuah event perlombaan itu kan ada syarat-syarat. Misalnya mungkin ada grup-grup ataupun kampung-kampung yang belum siap. Tetapi sebagai acara-acara rutinitas kegiatan di masjid-masjid itu saya melihat masih ada ya kampung-kampung yang apalagi sepertinya akhir-akhir ini memang pemerintah Kota Banda Aceh Besar itu harus menggalakkan ini katanya di setiap Menasa harus punya Pak ya kelompok kita itu ini. Sudah menjadi sebuah komitmen kita ya. Jadi bukan Dalail Khairat juga seni-seni lain yang bernuansa Islam coba kita munculkan, coba kita gairahkan dan juga kita fasilitasi lah. Agar tidak tidak musnah ya. Ada yang perlu kita acungkan jempol khusus ke untuk ini MAA Banda Aceh. Itu PKA yang barusan ini karena Dalailul Khairat sudah diperlombakan di PKA. Mulai PKA ketiga. Saya sendiri sebagai koordinator Jadi kali ini Banda Aceh dapat juara 1. Nah, di 3 provinsi sebanyak 23 kabupaten yang ikut. MAA Banda Aceh dapat juara 1. Kita acungkan jempol. Berarti di Banda Aceh memang sudah mulai lihat Dalail Khairat sudah mulai bagus.
Apalagi yang isinya tadi kan salawat-salawat ya Pak ya. Nah Pak Jailani ini kan termasuk kepada seni suara kalau begitu ya Pak, Dalail Khairat ini. Nah menarik sekali Pak Jailani tadi bahwa mengatakan untuk para wanita, Dalail Khairat ini belum pernah didengar atau terdengar. Ini sebenarnya kenapa Pak? Kenapa nggak dari dulu gitu? Dibolehkan untuk wanita? Alasannya begini, karena yang mempopulerkan Dalail Khairat khususnya di Aceh. Tapi kalau di luar ada. Ada di daerah Maghribi sendiri, di Mesir, di Indonesia sendiri termasuk di Jawa yang ada pondok-pondoknya. Di Aceh dulu yang dominan yang belajar di pesantren, pondok pesantren budaya itu tidak ada kaum wanitanya. Oh, gitu Pak. Itu faktornya. Jadi di pesantren misalnya yang membesarkan dari akhirat di Aceh itu termasuk Dayah Darussalam Labuan Haji. Jadi setiap kabupaten ada kafilah-kafilahnya, ada balai, ini kafilah Aceh Besar, ini Pidi, ini Aceh Barat misalnya. Jadi setiap malam Jumat mereka setiap balai itu sudah merupakan kegiatan ekstrakurikuler kalau di pesantren. Dalam Khairat, belajar zikir maulud, belajar berpidato itu termasuk ekstrakurikuler selain mereka itu belajar kitab-kitab kuning. Jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali orang tu bikin festival lah musabaqah antar kafilah. Makanya di orang laki berkembang, sedangkan orang perempuan jarang yang dari dulu pergi pesantren kayak gitu, belajar di pesantren. Padahal karena isi dari Dalail Khairat itu termasuk zikir, salawat. Apa salahnya? Yang penting jangan selalu untuk show, untuk ria-ria begitu. Nah, kan sama dengan kita berselawat kalian lain seperti zikir dan sebagainya. Jadi komunitas wanita itu perlu juga mengamalkan selawat. Dalail. Sebab bisa dilihat kalau bila dilihat di halaman pinggir Dalail Khairat itu doanya luar biasa. Isi maknanya ya. Iya. Bagus sekali. Ada setiap ayat dalam Al-Qur'an yang berbentuk doa tertulis di pinggir. Sebenarnya isi dalam Dalail Khairat itu apa Pak Jailani? Itulah selain daripada salawat tadi. Madah Rasul, memuji Nabi, memuji Nabi, memuji sahabat, kemudian doa-doa al-maksurat, kemudian ada juga sejarah, ada juga doa-doa tertentu untuk misalnya kita berdoa kepada untuk orang tua, untuk orang tua ada. Makanya sebahagian orang sangat benci dengan Dalail Khairat. Ada juga banyak orang yang benci. Sehingga waktu di negara-negara Saudi itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak senang dengan Dalail Khairat. Kalau istilah orang sekarang yang pengikut Al-Wahabi, itu semua kitab Dalail Khairat dibakar. Malah tempat-tempat kalau kita di sini ada balai-balai tempat dikumandangkan Dalail Khairat dibakar, dimusnahkan. Di akhir-akhir abad keberapa ini baru muncul kembali. Iya, karena makna isinya tadi itu mungkin tidak suka ya. Isinya salawat, bagus sekali. Iya, Pak Bahtari dan Pak Jailani kalau misalnya di Aceh itu kan Aceh daerah Islami. Tapi kalau untuk seni Dalail Khairat ini pertama sekali di mana Pak adanya? Di wilayah mana Pak? Itulah waktu jaya-jayanya Dayah Darussalam Labuan Haji. Ya, kita ketahui di situ ulama-ulama yang berkembang sekarang di mana? Labuan Haji Aceh Selatan. Kalau di sekarang Abdiyah ya Pak? Iya. Di Aceh Selatan Labuan Haji. Dari situ. Dari situ Niki Molo dari situ. Cara Dalail Khairat, tapi bukan ini yang mengembangkan kembali. Nah, kalau di Jawa udah lama sekali. Seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kecuali orang-orang Muhammadiyah di situ nggak menyukai. Tapi kalau jadi berarti dikembangkan kembali di daerah Labuan Haji kalau di Aceh. Nah, ini berkaitan memang dengan untuk melestarikan seni Islami Dalail Khairat. Tentunya kita ketahui pendengaran pemirsa bahwa seni Islami itu kan kalau di Aceh ada zikir Aceh ya Pak ya, ada Dalail Khairat. Nah, iya berkaitan dengan Dalail Khairat ini
kalau menurut Pak Bahtari selaku ketua di Majelis Adat Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, nah untuk kaula muda ini memang ada minat nggak Pak untuk mempelajari Dalail Khairat ini Pak? Iya, kita melihat perkembangan anak-anak muda remaja Karena kita kan di Banda ini sudah Aceh. disibukkan dengan gadget Iya, ya. jadi walaupun demikian ini kan faktor zamannya ya, Iya. faktor zamannya. Tapi saya melihat masih ada. Masih ada. Minat daripada kelompok-kelompok anak muda kita, para remaja kita. Cuma karena mereka ini selama ini banyak sekali kegiatan, seperti Ustaz katakan tadi, kalau dulu kan orang pulang dari sawah, pulang dari laut, cuma tidur-tidur di Menasa, nggak ada kegiatan lain. Bersalawat. Di situ ada kitab Dalail Khairat, mereka itu membaca. Iya. Tapi kalau zaman sekarang itu, kalau kita tidak mengarahkan mereka itu oleh masyarakat sendiri, oleh keluarga sendiri, ini pun nampaknya nggak bisa juga. Jadi selama inilah mungkin peran kita ini dari MAA, pemerintah Kota Banda Aceh pada khususnya dan juga pemerintah Aceh pada umumnya, ini kita harus kerja ekstra. Karena tantangan yang kita hadapi ini kan luar biasa sekarang. Iya. Tetapi di saat kita memperkenalkan kepada mereka ini, alhamdulillah kita melihat sekarang banyak kemajuan. Kalau dulu tidak ada dipertandingkan ataupun tidak dimusabakahkan, sekarang sudah dimusabakahkan. Kalau dulu tampilnya itu ala kadar, hanya kencang suara dan kecepatan membaca, tapi sekarang sudah banyak unsur seninya, sehingga sudah menjadi sebuah daya tarik dan tontonan, baik itu oleh masyarakat Aceh maupun oleh masyarakat luar yang datang kemari. Iya. Memang berarti mereka adanya minat untuk. Ada minat. Semua remaja kita ini masih ada yang meminati. Cuma tinggal lagi bagaimana kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi Pak, kalau misalnya tujuannya kan yang lebih difokuskan kepada generasi muda untuk mencintai seni Dalail Khairat ini agar tidak punah. Selain musabakah ataupun festival ataupun perlombaan Dalail Khairat, apa upaya-upayanya lagi Pak kalau dari MAA selama ini? Ya, kita memberikan sebuah dorongan ke kampung-kampung melalui kecamatan ya. Kita memfasilitasi dan juga sedikit sejauh kemampuan yang ada daripada pemerintah Kota Banda Aceh ini memberi fasilitas kepada grup-grup yang dari kampung-kampung melalui camat, melalui kecamatan. Jadi titik pembinanya itu ada di kecamatan masing-masing. Nah, kemudian bisa kita untuk memasyarakatkan Dalail Khairat. Misalnya ada pesta perkawinan, dipanggil, ditampilkan. Janganlah apa yang tidak sesuai dengan syariat Islam, keyboard apa. Tapi sekarang sudah mulai dengan Dalail Khairat. Ada kadang-kadang haflah tilawatul Quran. Malah banyak Dalail Khairat diundang. Ini saya pernah diundang, misalnya di Sabang. Ada orang di situ bikin acara, pas hari rame-rame di Sabang, bikin acara perkawinan, diundang grup Dalail. Tolong kami kirim, saya kirimlah dari sini yang pernah juara. Kemudian waktu PKA tak ada undangan dari Malaysia. Jadi mereka begitu terkesima melihat Dalail kita sehingga mau diundang. Jadi di Malaysia ini tidak ada? Ada, tapi masih klasik. Masih klasik. Berarti Berarti kita sudah lebih modern ya Pak ya? Ya, tapi entah bagaimana nggak jadi ya. Kalau jadi diundang mungkin ya Banda Aceh ya. Lebih semangat lagi ya. Nah, jadi kemudian kelebihan Dalail sekarang. Kalau dulu irama-irama klasik. Musim-musim kami dulu waktu muda-muda dengan Pak Ketua ini, kebetulan kami sering satu grup Dalail, ngaji-ngaji Islamo. Itu masih irama klasik. Seperti Pak Ketua bilang tadi, asal suaranya tinggi, udah sekarang dah irama itu sudah masuk irama, tapi yang masuk karena Dalail ini semuanya bahasa Arab, yang Arabi lah. Yang irama Sahara. Jangan pula iramanya irama disco ya Pak ya, nggak sesuai. Sekarang jangan nanti dibawakan oleh anak-anak muda sekarang irama seninya ya, seni iramanya itu. Baik. Pemirsa dan pendengar, kalau mengenai Dalail Khairat yang terus kita perbincangkan saat ini ataupun yang kita angkat ya mengenai pelestarian kesenian Islami Dalail Khairat, tadi berkaitan dengan festival ataupun perlombaan Dalail Khairat, dan pemirsa juga pendengar, baru-baru ini Kota Banda Aceh juga menyelenggarakan perlombaan Dalail Khairat. Kita akan bertanya kepada Pak Jailani lagi, apa saja sebenarnya yang dinilai dalam seni Dalail Khairat itu. Nah Pak Jailani, Bapak kan di situ sebagai ketua
Dewan Juri ya Pak ya, pada perlombaan Dalail Khairat beberapa malam yang lalu. Sebenarnya apa yang dinilai Pak kalau membaca, melantunkan Dalail Khairat itu? Ya, yang dinilai dalam Dalail Khairat mungkin tidak begitu beda dengan yang dinilai di Maulud juga. Ya, Dalail Khairat yang dinilai pertama lagu dan suara. Iya, Lagu dan suara yang meliputi pertama jumlah irama yang dibawa. Karena di makra atau materi lomba itu ada terdiri dari pertama muqaddimah, kemudian asmaul husna, kemudian juz, kadang juz atau hizib, kemudian ada asmaul nabi, kemudian qasidah burdah. Jadi pertama sekali yang dinilai jumlah irama yang dibawa di muqaddimah berapa irama, di asmaul husna atau jalla-jalla berapa irama, di hizib berapa irama. Kalau dulu waktu kami dalail dulu itu satu irama, ya. Begitu terus iramanya sampai usai. Dulu cuma suaranya, intonasi suaranya itu yang memang kencang. Di kasidah berdah, itu kasidah berdah. Kalau di perlombaan itu kita kasih kadang-kadang 14 bait sama dengan 30. Ada ketentuannya berarti ya Pak kasidah burda itu? Ada. Memang kami tidak terlepas dari surat aturan main kita kirim ke grup-grup. Kalau di tingkat provinsi juga ke kabupaten-kabupaten. Nah, jadi yang dinilai pertama di lagu dan suara. Itu jumlah irama yang dibawa. Kemudian suara, tinggi rendahnya suara, keindahan suara, kemampuan rendah tingginya suara, kekompakan suara. Kemudian yang ketiga, gaya dan variasi lagu. Jadi kalau misalnya naik nomor undian bulan si A bawa irama B, naik nomor undian lain bawa irama B juga, namun tidak sama variasinya. Ada yang indah, ada yang lebih indah, ada yang agak kurang. Jadi selain suara, jumlah lagu yang dibawa, suara, gaya dan variasi lagu, kemudian ada tempo dan kebutuhan lagu. Di dalam berlagu itu kan ada dasarnya, ada riffnya, ada jawabnya. Jadi kemudian kekompakan baik kompak irama maupun kompak tone suara, tangga nada suara. Itu yang pertama. Jadi nilainya 80 maksimal 80, minimal ada yang 40, ada yang 50. Tapi kalau di bawah 70 biasa itu enggak naik final. Nah, kemudian yang kedua yang dinilai mantuk fasaha. Mantuk fasaha, kenapa saya kasih nama mantuk fasaha bukan tajwid? Karena al-mawdu' min ilmi tajwid al-ayat Qur'aniyah. Saran daripada ilmu tajwid ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan baca salawat, ada madah Rasul dan lain-lain itu tidak membutuhkan kepada tajwid seperti tajwid di Al-Quran. Maka saya kasih nama mantuk fasaha. Itu yang dinilai pertama makharijul huruf. Makhraj hurufnya. Ketika ra tidak diucapkan ra, makhraj huruf. Yang kedua sifat huruf, ya. Yang ketiga ahkamul mad wal qasar, pendek panjang. Karena apabila pendek dibaca panjang berubah artinya. Apabila panjang tidak dimatkan berubah juga artinya. Jadi pendek panjang ahkamul mad wal qasar. Kemudian mura'atul huruf wal harakat wat tasdid, menjaga huruf, menjaga baris. Karena di dalail itu sendiri ada yang salah tulis. Jadi peserta yang sudah fasih betul itu tidak mengikuti itu, kalau sudah salah tahu dia salah. Dia baca yang benar. Dia berguru kepada guru-guru supaya dia baca yang benar. Jadi mura'atul huruf wal harakat tasdid. Di situ banyak sekali tasdid. Seperti pengucapan kata-kata sayyidina. Ratusan. Kalau tidak dipakai tasdid artinya salah. Itu sayyidina. Ada banyak sayyidina. Nah, itu sudah berkurang nilainya. Itu di tasdidnya. Kemudian mura'atul kalimah wal abiyat. Mura'atul kalimah wal abiyat, dia menjaga kalimat-kalimat apa yang harus dibaca seperti di dalam muqaddimah. Karena ada yang memang salah. Ini ada peserta selama perlombaan kita ada yang baca di salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibil hawdi wal mu'jizati alimil ghaibi wasyahadati. Itu salah.
Karena ini berselawat, ya Allah beri salam salawat kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Dia yang punya kolam mukjizat, dia yang punya kolam syafaat, dia yang mengetahui, yang alimul ghaibi wa syahadah. Itu salah. Jadi itu tidak bukan boleh, sifat daripada Rasulullah. Tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh asal-asal. Ya. Salah, maka itu mura'atul kalimat wal abyad. Jadi artinya kalau kita bersalawat dalam dalail khairat ini secara langsung kita memang harus benar-benar paham membaca Al-Quran itu seperti apa Pak ya, dengan ketentuan tasdidnya, tajwidnya ya. Kemudian bisa nggak ini sebagai mempermudah untuk menghafal Al-Quran Pak? Secara tidak langsung bisa nggak? Kami dulu waktu kami di Dayah dulu, ini khusus dalail khairat. Ya. Dalail khairat untuk mempercepat mata. Mempercepat mata. Karena dulu baca dalail khairat, Allahumma shalli ala Cepat ya. Cepat kali itu. Orang baca dalail, orang bawa mobil, orang main bela diri, silat, karate dan sebagainya, itu bisa melatih mata. Betul. Dengan melatih mata, kita bisa melatih ketajaman pikiran. Ya. Itu dalail termasuk. Jadi secara tidak langsung itu tujuannya juga ke sana, manfaatnya ya Pak Benar, ya. benar. Baik, kalau begitu sangat bermanfaat sekali pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada dalam obrolan budaya malam hari ini dengan seni Islami dalail khairat ini. Nah, kita kembali ke Pak Bahtari Arahas. Ini menarik Pak, kalau memang ini tidak diangkat lagi, tidak dilestarikan dan tentunya akan hilang seperti kita sampaikan tadi bahwa anak-anak muda sekarang sudah dilalaikan oleh teknologi Pak ya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan upaya-upaya dari MAA seperti melaksanakan perlombaan-perlombaan. Apalagi Pak, mungkin apakah ada dukungan-dukungan dari berbagai pihak organisasi, ini bagaimana Pak kalau untuk dalail khairat ini khususnya? Iya, kita melihat perkembangan menyangkut dengan masalah budaya dan seni ya akhir-akhir ini kan. Saya melihat banyak pihak yang membantu, mendukung, walaupun tidak begitu sepenuhnya lah ya, tetapi sudah ada lah. Termasuk ada dari dulu waktu baru-baru tsunami, itu ada bantuan-bantuan daripada NGO ada punya yayasan tertentu ya. Cuma mereka simpannya itu kan tidak rutin ya, tidak rutin, dan tempatnya itu. Tetapi inilah mungkin tugas daripada kita coba mengajak kepada pihak-pihak lain, apakah itu lembaga-lembaga pendidikan. Ya, mungkin tidak Pak kita untuk mendirikan sekolah dalail khairat atau apa ya, saya rasa enggak. Gitu Pak. Ini saya punya sebuah pemikiran, coba kita bicarakan ini dengan pemerintah kota, dengan Pak Wali. Khususnya di Kota Banda Aceh ini, coba nanti kita wajibkan kepada semua sekolah untuk mempelajari ini. Ya, untuk ada satu hari paling tidak dalam 1 bulan. Mungkin dalam ekstrakurikuler dalam ekstrakurikuler ya. Karena sejak dini, kalau kami dulu kan sejak kecil umur 12 tahun kami sudah diajar dalail khairat kan. Bukan diajar, mengikut orang-orang. Karena selalu dengar ya Pak ya. Akhirnya kan bisa, tapi kalau sekarang ini nampaknya kalau tidak kita mulai dari awal untuk melatih mereka itu, ini kita terus tinggal kenapa? Karena kan banyak budaya-budaya luar ini yang mempengaruhi anak-anak kita. Jadi sejak dini, semenjak di SD, di MIN, itu mereka itu harus kita latih. Tapi ada misalnya nanti di Menasa ataupun di masjid di kampung mereka itu bertempat tinggal mungkin agak sedikit pasif, mereka itu ada di sekolah. Gitu. Iya. Ada tidak di MAA itu mendata di setiap menasah itu ataupun kampung ada grup atau kelompok dalail khairat? Sudah kita data. Sudah kita data, tapi tidak semuanya. Belum semuanya ya Pak ya? Enggak, memang sudah ada, tapi ada yang pasif, ada yang aktif kan. Hampir semua kampung baik di Kota Banda Aceh maupun di Aceh Besar itu ada, dan ada orang-orang yang masih mampu, yang masih bisa. Donaturnya di desa cuma ini mungkin. karena faktor lain yang mempengaruhi, tidak sama dengan zaman dulu kan. Kalau kami dulu waktu ada acara tiap malam Jumat dalail khairat itu kan buat kolak.
Itu Jadi itu partisipasi. penarinya, Partisipasi ada yang kasih kelapa, kasih nasi beras ketan, kasih pisang dan segala macam. Karena Kemudian biasanya latihannya malam ya Pak? malam. Jadi kan itu sudah ada kakek-kakek nanti satu orang yang membuat itu, nggak pernah disuruh dia. Memang dia udah. Tapi kalau sekarang kan beda. Iya, Sekarang harus nasi goreng, Iya. harus ini, Berat ayam makanannya. penyet, entah apa-apa. Jadi berat Iya. urusannya itu. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa tetap lestari. Kalau begitu di sesi terakhir gini Pak ya, untuk kita bisa terus melestarikan kesenian Islami Dalail Khairat ini, Pak Jailani mungkin ada harapan ataupun ada hal yang ingin disampaikan sebagai mengakhiri perbincangan kita Pak. Terutama kepada para pemuda di mana saja berada, terutama di Aceh. Jadi jangan sampai seni yang Islami yang sangat indah apabila dibawa dengan irama yang bagus ini hilang dalam peredaran kita. Karena 20 tahun yang lalu itu orang-orang tua masih bisa hafal. Nah, sekarang kami buat peraturan hafal. Waktu final misalnya Asmaul Husna harus hafal. Harus hafal. Nah, dulu anak-anak muda sekarang mungkin tidak pernah lihat. Waktu kami bikin festival atau musabaqah, itu tangan kami di saklar lampu. Sedang berapi-api dalam mati lampu. Tapi terus dibaca. Karena umur peserta dulu 25 sampai 60 tahun. Orang tua-tua. Dibaca terus dihafal. Jadi sedangkan ayah-ayah kita, kakek-kakek kita dulu bisa menghafal. Janganlah kita tidak bisa membaca. Nah, mudah-mudahan ini kesenian Dalailul Khairat ini semakin baik dan semakin bermanfaat kepada kita, karena ini jalan satu-satunya sebagaimana namanya Dalailul Khairat, dalil untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul, para sahabat dan keluarga. Iya. Baik, terima kasih Pak Jailani. Kalau dari Pak Bahtari Arhas mungkin ada harapan juga atau himbauan mengakhiri perbincangan. Harapan kita yang pertama kepada generasi muda ya, coba kita lestarikan seni budaya kita yang sudah terbukti, yang sudah Jangan gengsi ya Pak ya. Yang sudah terbukti luar biasa manfaatnya. Yang pertama Dalail Khairat ini yaitu dia ada unsur ibadahnya. Jadi kita begitu bersawat kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, alhamdulillah itu sudah pasti ada pahalanya. Yang kedua, di situ ada unsur silaturahimnya. Jadi berhimpun di sebuah tempat, apakah di masjid, di menasah, di surau dan sebagainya itu dari kaula-kaula muda, dan juga di situ ada orang-orang tua. Nah, kemudian satu lagi, ini kan sebuah hiburan yang membuat kita itu bergairah hidup. Nah, jadi paling tidak ada 3 unsur yang tergandung dalam Dalail Khairat ini, dan tidak kalah hebat dan juga populernya itu dengan seni-seni yang datang dari luar. Cuma selama ini mungkin faktor gengsi dan pede aja anak-anak kita ini. Anak kita ini seolah-olah kalau yang datang dari luar itu semua hebat. Padahal enggak. Lebih hebat kita punya daripada yang datang dari luar. Nah, karena kenapa? Orang luar begitu mengagumi. Karena kebanyakan seni-seni di Aceh ini dia tidak diiringi oleh musik, tidak diiringi oleh alat bantu. Tapi kok bisa ada kekompakan baik gerak maupun suara dan segala macam. Termasuk Dalail Khairat ini dia nggak ada alat bantu. Jadi artinya perasaan, feeling itu sudah main Pak ya, bisa sama-sama. Kayak sedati dan lain segala macam. Tetapi kalau seni di luar itu semuanya kita lihat itu dia ada alat bantunya, ada gendangnya, ada sulingnya, ada ini dan segala macam. Dan di saat saya pernah juga di luar orang bertanya, kenapa bisa begitu? Itulah sesuatu keunikannya saya bilang. Unik. Sesuatu keunikan ada seni-seni di Aceh ini, dia bisa kompak, dia bisa action begitu baik tanpa alat bantu alat bantunya. Alat bantu. Ini sesuatu yang unik yang kadang-kadang di daerah lain itu jarang. Sesuatu yang unik, tidak memakai alat bantu tapi bisa menarik ya, dan juga bisa bersama-sama menyuarakan suara yang indah. Kemudian satu lagi, sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Jalin tadi,
dia bisa masuk segala zaman. Oke. Ya, Pak Yani? Iya. Kalau dulu waktu kecil-kecil kami, waktu dulu-dulu mungkin itu hanya secara tradisional. Tapi di saat sekarang sudah modern, dengan bermacam tampil, irama, dan segala macam, itu Dalail Khairat itu masih bisa bentuk. Ya. Kita inovasikan, kita modifikasikan, ya, sehingga irama, gerak, dan segala macam itu, dia masih sesuai dengan zamannya. Kostumnya dan segala macam. Bisa sesuai dengan zaman. Bisa. Iya. Jadi demikian pemirsa dan pendengar mengenai Dalail Khairat. Ternyata ya Pak ya, seni Islami Dalail Khairat itu begitu menarik jika kita cintai. Mudah-mudahan ini bisa tetap lestari dan semakin bisa kita galakkan ya Pak Bahtari dan Pak Jailani. Terima kasih sudah bersama kita malam hari ini dalam acara Obrolan Budaya. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah mengenai pelestarian kesenian Islami Dalail Khairat dari RRI Banda Aceh dalam obrolan budaya kita. Semoga bermanfaat. Tanam sirih di dalam taman, gali lubang, tepi perigi. Terima kasih pemirsa budiman, lain waktu bersua lagi. Saya Anggi Siregar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نستغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحوض والمعجزات وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا برضا